Shalom Bapak sekalian. Shalom. Ya, kita himbaukan dulu untuk para pemuda-pemudi untuk boleh duduknya di atas ya. Jadi yang dibawa untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, muda-mudi boleh pindah dulu tempat duduknya, penuhi dulu yang di atas karena kita sedang menjaga jarak untuk ibadah kita.
Amin. Dia
kita mau buka ruang kesaksian. Dari anak sekolah minggu 3 serangkai. Tadi namanya Sakura Entry ya. Sakura Entry. Kita sambut dulu Sakura Entry untuk memberikan sembahan kesaksian mereka. Pengakuan iman rasuli
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
rancangan Tuhan adalah iya dan amin Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan kaki Kristus. Tuhan ajarkan setiap benih ilahi dalam hidup kami, untuk kami bertumbuh mengenal Kristus satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami, yang paling berharga dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami siapkan bencana kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk, saudara Tuhan kasih. Izin khotbah dulu Bapak Majelis. Ini mode baru kita ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Horas menjua-jua. Yehobu Shalom. Jadi kita bawa dulu bahasa kita kan, baru bahasa bangsa Israel. Kita tinggal di Indonesia dan kita coba budayakan. Jangan shalom dulu. Jadi bahasa Indonesia dulu, baru bahasa luar sana. Atau kita kan seringkali protes, dikit-dikit begini kan. Tapi saya percaya kita rubah saudara ya. Baik, saya bersyukur sama Tuhan. Kita ini bisa jarak hanya gara-gara virus yang kecil. Kayak musuhan begitu. Dan gaya salam kita pun agak unik begitu. Tapi tidak mengurangi kedahsyatan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tidak tahu saudara, gairah Tuhan terus berkumandang untuk kita semua. Sebabnya yang hadir hari ini, bersyukurlah saudara kalau kita hari ini ada karena kasih Tuhan. Ya. Kalau lihat media sosial, media berita, bikin kuping dan kepala pusing saudara. Sedikit-sedikit bicara COVID itu, aduh. Tapi kita jangan terpengaruh hal itu. Saya kalau udah bicara tentang itu topik, saya cepat-cepat ini. Kalau udah bicara di ada YouTube begitu, saya mau dengar berita yang namanya kasih Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Ya, jadi kalau saudara bicara tentang ada berita tentang itu, langsung tutup saja. Tapi kalau bicara tentang firman Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Keren. Hari ini kita akan bicara tentang sebuah hal yang lagi viral, yaitu yang namanya dunia handphone. Siapa di sini yang punya handphone? Pasti semua punya handphone. Ya kan? Jadi orang dunia bilang begini, dunia ini ada di dalam genggaman kita. Saudara mau pakai apapun ada di handphone itu. Saudara butuhkan sesuatu pun ada di handphone. Dan handphone itulah yang mengajarkan kita untuk kita tidak bergerak. Saudara mau pesan makanan, tinggal pencet, tiba-tiba datang paket. Saya ulangi, paket. Ya kan? Jadi segala sesuatu ada di tangan kita. Dan saudara mau makan apapun ada, saudara mau pesan apapun ada, sampai sekecil apapun ada di handphone kita. Cuman kan masalahnya bukan handphone yang salah, saudara. Ada banyak orang kontradiktif, handphone itu adalah sesuatu yang gak baik. Handphone itu adalah sesuatu yang menurut orang-orang, apalagi orang-orang ekstrem begitu, bahwa handphone itu adalah sesuatu yang kalau bisa ya kita tidak pakai begitu. Tapi sementara ini saudara, bahwa kita hidup di zaman era digital yang sangat membutuhkan sebuah teknologi untuk mendukung kinerja kita. Sebabnya saudara kasih, itu sebabnya hari ini kita akan bicara satu hal yang penting ini. Itu sebabnya tolong siapkan hidup saudara untuk kita berubah, bahwa hidup kita mau diubahkan Tuhan. Ya, jadi kita nggak hidup di dalam, boleh kita hidup dalam dunia era digital, tetapi bukan handphone yang mengatur hidup kita. Cuma satu yang ambil saya dengar Bapak Ibu.
Saya ulangi, kita boleh hidup di dalam dunia teknologi, tetapi bukan handphone yang mengatur hidup kita. Tapi handphone harus diatur sama kita, gitu loh. Jadi jangan sampai saudara dikit-dikit, apalagi saudara kalau udah main ML, aduh, dari wajah-wajahmu terlihat suka main Mobile Legend. Siapa di sini anak muda yang aplikasinya ada di handphonemu, Mobile Legend? Take note. Do you have? Yes. Kalau udah Mobile Legend, saudara, yuk ya. Nah. Siapa di sini yang suka main Roblox? Siapa Roblox ada? Ada? Wajah saudara alim-alim semua yang muda-muda itu. Saya bingung. Pura-pura alim atau pura-pura. Ya kan? Jadi handphone hari ini boleh saudara pakai, tapi ingat waktu. Jangan saudara sudah waktunya nyuci piring, kita masih main handphone. Nah, hari ini kita mau lihat satu kebenaran firman Allah. Saya basicnya kalau khotbah tetap Alkitab. Jujur, saya tidak mau apapun menginspirasi saya tetap belajar dari firman Allah. Firman Allah satu-satunya dasar landasan kita. Kemarin saya pikir khotbah saya itu generasi panah. Wah, itu domain saya pikir. Tapi saudara, hari ini saya akan bicara tentang generasi panah, anak panah. Lalu kita akan masuk di dalam yang namanya hari ini. Baik, saudara. Yuk kita buka dalam kitab Ulangan pasal 6. Kitab Ulangan pasal 6. Ulangan pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama saudara ayat 24 dan ayat 25. 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara terkasih, generasi anak panah adalah generasi yang dahsyat dan hari-hari ini dibutuhkan oleh Tuhan. Dan saudara, saya bilang, yang masih hidup waktu hari ini, engkau masih belum menikah, saudara, ini waktu yang terbaik untuk membuktikan kepada dunia Laskar Kristus sudah dipersiapkan. Hari-hari ini saudara sangat dibutuhkan untuk mengabarkan Injil Kristus dimanapun kau ada. Dan banyaknya saudara, itu sebabnya salah satu media yang terbaik adalah di dalam media sosialmu. Ada banyak orang saudara seringkali sharing hal-hal yang menakutkan. Ada banyak orang sharing hal-hal yang tidak berfaedah. Ada banyak orang yang bersharing tentang mendiskusikan, men-share segala sesuatu yang menakutkan bagi hidup orang lain. Tapi Allah mau kepada kita hari ini, share segala sesuatu yang berguna bagi orang lain. Berguna dalam kapasitas firman Allah, bukan berguna dalam kapasitas sudut pandang manusia. Amin. Saudara, saya berharap bagi kita hari-hari ini, saya kalau men-share, saya nggak mau share tentang COVID. Saya nggak mau share tentang yang namanya segala sesuatu yang membuat orang lain menakutkan. Tapi share-lah firman Allah dalam hidup kita. Sebarkan firman Allah. Amin. Bayangkan dalam handphonemu ada 10 grup dan 10-10-nya men-share 10 gejala virus COVID Delta. 10 yang masuk. Bayangkanlah 10
10-10-nya kita baca, orang dah kirim, kita dah baca, kirim lagi, bayangkanlah itu. Jadi sebabnya saudara, gunakan teknologi saudara, share yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Gak ada yang ngamin ini. Apakah saudara suka men-share sesuatu yang menakutkan orang lain? Apakah suka saudara memberitahu kepada orang lain, begini. Hal yang menakutkan, 10 gejala demam. Dan saya tanya dokter saudara, semua penyakit, gejala awalnya tetap sama. Tinggal masuk ke dalam lab, periksa, itu kelihatan apa penyakit intinya. Tapi sekarang beda. Gini aja orang, gini. Hati-hati. Gejala awal. Swab. Nggak ngerti saya. Menakutkan. Apalagi saudara yang kita lihat begitu, mata merah. Siapa tahu dia bintitan begitu, disuruh swab. Jadi kita hari ini belajar untuk gunakan teknologi itu untuk tidak menakutkan orang lain. Berita-berita yang kita sampaikan adalah berita Kristus akan datang kedua kali untuk menjemput kita orang-orang yang percaya kepada-Nya. Itu yang harus disampaikan. Saya hari-hari mulai berani saudara untuk sampaikan segala sesuatu tentang Injil Kristus. Salah satu grup dimanapun ada, saya sampaikan satu-satunya juru selamat hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Di kantor pun, di WA grup kami, saya sampaikan itu. Karena apa? Ini waktunya berita Injil harus disampaikan segala ke penjuru. Amin. Hari ini bolehkah saya undang kita semua satu suara, minimal berita yang menakutkan itu stop di kita. Ketika stop di kita sampaikan Injil Kristus kepada orang lain. Amin. Apalagi kalau saudara nonton YouTube, mau apapun itu ada di YouTube. Ada. Mau dari pendeta yang lucu, dari pendeta yang gak jelas ngomongnya, itu ada di YouTube. Tapi tergantung saudara. Makanya Tuhan dalam kitab Ulangan ini konteksnya bicara ketika bangsa Israel dibawa kepada tanah perjanjian. Ini baru start, saudara, belum jalan. Pada waktu mereka start, Tuhan bilang begini, kamu akan kutujukan kepada tanah perjanjian, dan di tanah itu kau akan melihat susu dan madu ada di dalamnya. Pada waktu mereka ingin berangkat ke tanah perjanjian itu, Tuhan harus membekali mereka. Tuhan harus menyampaikan kepada mereka sesuatu yang penting ketika mereka nanti berjalan. Siapa di sini yang pernah dari tanah perjanjian Israel? Dari Mesir ke tanah bangsa Israel kepada tanah Kanaan itu cuma kalau naik mobil. Ini saya tahu saudara karena teman saya tanya yang dari Israel. Kalau dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu dulu kira-kira berapa kilometer? Dia cerita saudara begini, dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu saudara, diperkirakan kalau naik mobil itu cuma 24 jam. 24 jam. Tapi kenapa Tuhan buat bangsa Israel berputar selama berapa puluh tahun? 40 tahun dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian, mereka membutuhkan 40 tahun. Kenapa seperti itu saudara? Bayangkanlah kalau saudara tiap hari, saya contohnya, hari pertama saya makan spaghetti, pagi, siang, malam spaghetti. Besok bangun pagi, makanan saya pun sama, spaghetti. Pagi, siang, malam. Terus, kira-kira kalau saudara tiap hari seperti itu, saudara merasakan gak kebosanan? Bosan apa? Bayangkanlah,
sebenarnya sudah melakukan mujizat yang terbesar bagi bangsa Israel. Saudara bayangkan tiap hari kita makan cuman modelnya kayak begitu. Kira-kira kita bosan atau tidak? Bosan. Tetapi bangsa Israel setiap hari mereka makannya, yaitu kalian tahu, mana dan burung puyuh. Tiap hari mereka makan mana terus, dan sampai di sebuah yang namanya Masa dan Meriba, ada sebuah sumur di situ, ada sebuah mata air. Ketika mereka cicipi, ada rasa di situ pahit. Tapi melalui perantaran Musa berkata, cucukkanlah setiap tongkatmu dan berikanlah ke situ, maka terjadilah air itu menjadi manis. Saya mencatat saudara, 40 tahun bangsa Israel sebenarnya sudah mengalami mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel sudah mengalami sesuatu mujizat yang benar-benar nyata. Ada banyak orang mengatakan bahwa mujizat itu terjadi ketika orang sakit sembuh, ketika orang lumpuh berjalan sembuh. Bukan. Mujizat yang terbesar, dengarkan baik-baik. Bayangkanlah saudara, kalau kau bisa bangun pagi sampai kau malam pagi dan malam hari saudara, engkau dalam keadaan sehat walafiat. Bayangkanlah bumi ini ada berapa planet? Planet ada berapa? Ada berapa? Ada berapa planet? 9 planet. Dan itu terjadi pada poros yang benar. 9 apa 12? 9. Kalau guru SD begitu, ngajarnya planet. Tahu Pak? Matahari. Kalau iseng aja Tuhan, iseng aja Tuhan. Lagi duduk-duduk, pelintir itu matahari. Kira-kira apa yang terjadi bagi bumi? Bayangkanlah kalau saudara, kalau Tuhan iseng saja bikin planet Saturnus itu kayak akrobat, bumi dengan planet Saturnus jadi apa saudara? Tapi manusia kadang-kadang kita gak bersyukur untuk hal ini. Kita mengatakan ketika mujizat nyata ketika ada di depan mata kita. Makanya saya bilang saudara, kalau kita ada hari ini, itu adalah mujizat yang terbesar. Coba aja, perhatikanlah saudara, lihat hari-hari ini. Harusnya musim hujan kita dulu itu paling lama mentok itu di bulan Maret. Maret gak udah mentok itu udah hujan perut selesai. Tapi sekarang coba bayangkan, sudah masuk bulan Juni seperti ini, hujan masih ada. Artinya Tuhan hari ini sedang membolak-balikan fakta dunia, bahwa tanpa Tuhan dunia ini tidak ada apa-apanya. Bahwa dunia hari ini tanpa Tuhan tidak akan menjadi apa-apa. Dan kita semua tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Kalau saya jadi jemaat, yes, amin. Tapi karena Tuhan ada, kita menjadi ada hari-hari ini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan yang dahsyat. Kalau hari ini kita hidup, itu karena kedahsyatan Tuhan. Amin. Kita bisa bayangkan kalau misalnya Mars diputar balikan Tuhan. Kita bayangkan bulan harusnya terbit pada malam hari, dia bikin siang. Bayangkanlah segala sesuatunya. Makanya ketika bangsa Israel berangkat dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian 40 tahun, kenapa dikasih 40 tahun? Dengarkan alasannya. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Cuma itu. Gak ada yang lain. Mereka degil, betul degil. Tapi di balik kedegilan mereka, ketertempukan mereka, kekerasan kepala mereka, Tuhan tetap nyatakan mujizat bagi mereka. Bukankah itu sama juga dalam hidup saudara dan saya? Seringkali kita Tuhan peringatkan sama kita, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Dan ketika kejedot dan kepentok, baru kita sadar. Tuhan mau bagi kita hari ini warning yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berjalan menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan menurut hidup apa yang kita mau. Maka saudara hari ini pulang dari gereja ini, mulai berkata, kalau aku ada, aku bukan bergantung kepada apa-apa. Kalau aku ada, aku hanya mau bergantung kepada Yesus Tuhan. Wow.
Masuk keren kita semua kecekek loh. Apa kalian? Kehidup karena tiada satu pun dapat ku banggakan semua bukan hanya kadang ini hidupku, pimpin jalanku. Saudara, itu sebabnya kalau kita berjalan dalam hidup kita, saya selalu bilang saudara, kedahsyatan Tuhan itu dahsyat banget. Makanya Daud bilang begini, aku melayangkan mataku kepada gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Daud bilang apa? Pertolonganku ialah datangnya daripada Dia yang menciptakan semesta alam. Saudara tahu kenapa dia tidak berkata tuliskan dalam kitab Daud begini? Aku melayangkan mataku kepada Juneli. Ada tertulis begitu? Aku melayangkan mataku kepada Bekicot. Aku melayangkan mataku kepada Keon. Dia tidak tuliskan begitu. Tapi dia tuliskan, aku melayangkan mataku kepada gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Alkitab katakan, Daud tuliskan, pertolonganku ialah datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengerin, kenapa dia ngomong katakan gunung? Karena gunung melambangkan di dunia ini, di bumi ini, adalah sesuatu yang paling besar. Ketika dia melihat sesuatu yang besar, dia berharap bahwa gunung itu bisa melindunginya. Tapi ternyata dia berkata, bukan gunung pertolonganku datang, tetapi Dia yang mendatangkan pertolongan bagi hidupku. Bukankah Dia sesungguhnya Allah yang hebat dan dahsyat? Hari ini saudara, beritakan dalam hidupmu, dengarkan baik-baik. Kita harus beritakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Yuk sama-sama bertobat sama-sama saudara. Tutup kuping, tutup mata untuk berita yang menakutkan. Amin. Pandang kepada Yesus satu-satunya juru selamat kita. Kalau sudah waktunya Tuhan panggil kita, kita mau bilang apa? Tapi minimal selama kita hidup di muka bumi ini, berikan segala sesuatu yang paling berharga untuk hanya kepada Yesus. Wow. Jangan takut, yes, jangan takut. Tapi kita harus waspada. Kita tahu semuanya, ini bukan virus yang baru pertama sebulan ada. Minimal kita tahu bagaimana cara untuk melakukan protokol kesehatan. Lakukan itu. Kita tidak boleh sembarangan. Kita lakukan protokol kesehatan dengan benar. Tapi walaupun kita harus kena, kita harus berkata, Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Jangan takut. Kemarin saya saudara ketemu teman-teman kami, ada 6 orang hamba Tuhan ketemu. Ada 1 orang, dikit-dikit ya saudara, bawa hand sanitizer, nggak ngapa-ngapain gitu. Cara prokes, dikit-dikit, duduk 5 menit, kita ngobrol begitu, dia. Nah, saya ketemu teman pendeta yang juga udah kena COVID begitu. Terlalu fobia, sampai makan pun dari meja kita makan begitu. Pak makan, maaf, saya nggak makan. Wah, maaf. Harusnya makan dan diharuskan terpaksa dia makan. Sendoknya, kalau saya kan koboi saudara, makan ya sendok. Kalau dia tuh sampai udah pertama tisu dulu, dilap, tisu, lalu pergi ke dapur, tolong mintain sabun itu lagi. Setelah sampai disabunin, balik lagi, dia pakai hand sanitizer lagi, disemprot lagi, pakai tisu lagi saudara, baru terakhir itu disabunin lagi, baru dia makan. Pas dia makan baru sadar, bau sabun Pak. Jadi memang kita ini pada hidup yang aneh-aneh saudara. Jadi biarlah saudara, apapun yang kita alami, kita berjalan, biarlah Tuhan Allah Immanuel itu yang menuntun kita. Ya, jangan kita sedikit-sedikit takut, jangan sedikit-sedikit kita berjalan, wah COVID, wah berjalan virus, berjalan dikit virus. Tapi percaya
vaksinasi saudara dengan darah Kristus. Amin. Terjadi Bapak Ibu. Terjadi. Semua saya di sini bukannya makin lesu, makin gemuk-gemuk, ganteng-ganteng, dan yang muda-muda makin glowing mukanya. Perawatan juga enggak, tapi glowing terus-menerus. Bukankah itu Tuhan kita dahsyat? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Jadi saudara, hari ini ingat firman Tuhan hari ini. Saya membagikan 3 hal. Begini, bangsa Israel nyampe gak ke tanah perjanjian? Nyampe gak? Nyampe gak mereka? Gak nyampe kan? Gak nyampe kan? Dari bangsa Israel berangkat kepada tanah perjanjian, nyampe gak? Gak nyampe. Karena apa? Mereka gak ikut aturan Tuhan. Sekarang saya mau nanya, numpang tanya saudara, bapak-bapak, numpang tanya, apakah saudara inginkan anak-anakmu sampai kepada yang namanya tanah perjanjian? Gak ada yang amin. Apakah saudara mau ibu-ibu anakmu nyampe kepada tanah perjanjian? Apakah kau mau anak-anak muda hidupmu berangkat mulai dari tanah Mesir untuk kepada ke tanah perjanjian? Dengarin firman Allah pada pagi ini. Yuk, saya rindu saudara, jangan seperti bangsa Israel yang gak nyampe ke tanah perjanjian, tapi saudara harus nyampe kepada tanah perjanjian. Saya ingat saudara, lihat anak-anak saya ini yang cewek-cewek, kalau mereka latihan begitu bisa sampai 4 jam, dan kadang-kadang saya gak sabaran juga saudara, saya ikut-ikutan begitu. Ih papa gak gelai katanya. Saya bilang, Tuhan, biarkan anak 3 perempuan ini menjadi darah-darah wanita Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka putri-putri Sion. Walaupun yang nomor 1 agak gemuk Tuhan, biar Tuhan kuruskan. Saya bilang, Kak, diet susah Pak. Nanti yang sudah punya pengalaman diet, tolong deketin dia. Amin. Nanti yang cewek-cewek, siap, kurangin makannya. Siap, ingetin dia. Tuh, hari ini saudara, saya berdoa supaya kita semua nyampe kepada tanah perjanjian. Amin. Yang pertama, ini rumusannya. Untuk sampai kepada tanah perjanjian, yuk 1. Kita lihat baik-baik saudara. Ayatnya yang pertama. Ayatnya yang pertama bilang begini saudara. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya baik-baik seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang telah ku sampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Bayangkan saudara, garis bawahi lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarin saudara itu. Tuhan bilang begini, ini perintah ya, ini perintah. Kalau kamu kemanapun juga lakukan ini dengan setia, maka kamu akan nyampe kepada yang namanya negeri susu dan madu. Saya berdoa saudara supaya saudara kita semua sampai kepada yang namanya negeri susu dan madu. Itu kasih rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Allah yang turun dalam hidup saudara. Amin. Bukan berarti kita gak lepas dari pergumulan, bukan kita gak lepas dari sebuah persoalan, tapi kita harus berkata, sekalipun aku ada, hari ini aku percaya aku akan pasti sampai kepada tanah perjanjian. Yang pertama, ayat yang keempat. Yang pertama, apa perintah Tuhan? Dengarlah hai orang Israel. Perhatikan ini baik-baik. Dengarlah hai orang Israel. Ayat keempat, perhatikan Alkitabmu, Ulangan pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lihat, Esa itu ada syarat apa saudara? Tanda baca apa di situ? Tanda seru. Artinya Allah mau kepada bangsa Israel, tidak ada Tuhan selain Yesus. Tidak ada Tuhan selain Allah
Ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Yang pertama, saudara, untuk sampai kepada tanah perjanjian itu, yang pertama, saudara, dengarkan baik-baik, kita harus menjadikan satu-satunya Yesus yang paling berharga dalam hidup kita. Amin. Tidak ada yang lain. Jangan jadikan kegantenganmu untuk menjadi kesombonganmu. Jangan jadikan kekuatanmu menjadi kesombonganmu. Jangan karena kepintaranmu menjadi kesombonganmu. Karena apa, saudara? Semuanya itu tidak akan mendatangkan kekekalan, tetapi Allah yang esa akan kekal untuk selama-lamanya. Hari ini jangan ada sesuatu pun yang engkau menduakan Yesus dalam hidupmu. Allah kita esa, tidak ada satupun yang lain selain Yesus. Dia yang paling berharga. Jangan letakkan semuanya kepada apa yang kita lihat. Jangan letakkan segala sesuatu apa yang kita punya, tapi letakkan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Maka Dia akan menuntun kita kepada tanah yang penuh dengan tanah susu dan madu, yang saudara akan diberkati melimpah-limpah oleh kasih karunia Tuhan. Jangan taruh apapun, saudara. Kepada handphone saudara pun jangan pernah taruh. Hari-hari ini, saudara, hal yang paling menggetarkan dunia itu adalah handphone. Orang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Dan orang pagi-pagi bukannya cari Tuhan, cari. Sebab saudara, hari ini izinkanlah segala sesuatu yang membuat Tuhan diduakan, engkau singkirkan terlebih dahulu. Biarkanlah Yesus satu-satunya yang esa dalam hidup kita. Apa yang kita katakan, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, katakan amin. Dan dengan segenap jiwamu, amin. Dan dengan segenap kekuatanmu. Sudah jiwa, sudah hati, lalu dengan kekuatan kita. Beruntung saudara kalau hari ini kita berjalan. Beruntung saudara kalau hari ini kita masih bisa berlangkah. Karena dengan itulah kita memuliakan Tuhan Allah kita sembah. Amin. Saya rindu bagi saudara semua, selama saudara bisa berjalan dan bernafas, jangan tinggalkan Yesus dalam hidup saudara. Ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang saya di sini, saudara. Mereka orang-orang teruji, mereka orang-orang yang dahsyat. Mereka saya latih untuk menjadi orang pasukan Kristus yang pantang menyerah sampai Tuhan datang kedua kalinya. Sekalipun sedang sakit parah, mereka tidak tunjukkan bahwa mereka sedang sakit. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap mereka tidak tunjukkan bahwa mereka sedang tidak lagi saudara kasih sesuatu ke tubuh mereka tidak berdaya, tapi mereka belajar untuk terus berikan Kristus satu-satunya yang layak dilayani. Jangan sampai saudara, ketika kita Tuhan panggil, kita dalam berada ketidakpercayaan kepada Kristus. Amin. Ada orang yang sakit, mereka gak tunjukkan mereka sakit dan mereka tetap melayani. Ada mereka sesuatu punya pergumulan, bukan berarti pergumulan itu yang menghambat untuk datang kepada Yesus. Dan izinkanlah saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan jemaat Tuhan tempat ini, selama kau masih bisa bernapas dan berjalan, jangan tinggalkan dan lupakan Yesus dalam hidupmu. Amin. Yang mudah-mudah, saya selalu bilang begini, dengerin ya, selama masa mudamu sebenarnya itu investasi yang terbesar untuk ketika kau masuk masa tuamu. Lihat, apa yang kau tabur pada masa mudamu akan kau tuai pada masa tuamu. Pada masa mudamu engkau takut akan Tuhan. Ketika kau nanti kelak memiliki anak, anak-anakmu akan takut akan Tuhan. Itu udah pasti, Bapak Ibu. Dengarin anak-anak muda, kalau engkau menabur pemberontakan, engkau menabur sesuatu yang tidak baik pada masa mudamu, engkau pun nanti kelak akan menuai pada masa tuamu. Makanya selama kita masih muda hari-hari ini, berikan all out yang terbaik hanya kepada Yesus. Dengar itu. Jangan saudara berikan hidup saudara untuk sebuah perkara yang tidak penting. Pasangan hidup pasti akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita Tuhan lihat kita setia kepada Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan Tuhan pasangkan dengan orang yang
kita jawab di dalam hidupmu. Tapi ketika kita takut akan Tuhan pada masa muda kita, maka Tuhan akan berikan kita kepada pasangan kita yang sepadan. Tahu yang sepadan? Bukan karena kayanya. Orang tajir ditemuin sama orang tajir, bukan itu. Orang ganteng ketemu dengan orang cantik, bukan itu. Tapi yang sepadan, kadar iman rohanimu akan dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kadar iman juga yang terbaik dalam hidupmu. Saya selalu katakan itu, saudara. Dari masa mudamu, biarlah cuma satu-satunya Yesus yang kau sembah dalam hidup kita. Ada satu artis yang udah menikah 2 kali dan hari-hari ini sedang mengalami perceraian. Kalau saya lihat mukanya, kalau saya laki-laki ini, saya masih konten dia itu nilainya 6,5. Udah bersuami kan satu, sampai dia bilang begini pada waktu menikah pertama, bilang begini, dia ke rumah sakit, dia cuci darah, dia bilang ke media begini, saya mau cuci darah karena apa? Karena supaya darah Kristen itu tidak ada lagi dalam tubuh saya. Tunggu 1 bulan, kalau nggak salah itu 2 minggu, papanya langsung meninggal, saudara. Shock. Lepas dari itu, menikah lagi tahun lalu dan hari-hari sedang mengalami perceraian juga. Saya selalu bilang, saudara, kalau dalam hidup kita masa muda kita nggak jadikan Tuhan satu-satunya, hidup kita akan Tuhan tidak atur, tapi Tuhan tetap kasih kita kesempatan untuk berbalik kepada Dia. Kalau saudara dengarkan firman Allah pada hari ini, engkau sudah tinggalkan Yesus, sudah tinggalkan pelayanan, hari ini Tuhan mau dan dengarkan firman Allah ini, engkau harus masih kembali menabur untuk masa mudamu, memberikan yang terbaik hanya kepada Yesus. Maka saudara, hari ini kita jadikan Yesus satu-satunya esa dalam hidup kita. Maka saudara, hari ini jadikan Yesus satu-satunya yang menjadi kebanggaan kita. Amin. Jangan rumah kita, apapun itu akan berlalu. Termasuk saudara, anak yang kita miliki, itu cuma titipan kok. Amin. Titipan. Saya punya teman pendeta, adik kakak Bapak Ibu. Adik kakak mereka sama-sama pendeta. Satu pengembalaan juga, yang dua juga pengembalaan. Yang pertama, kakak yang pertama, pada bulan yang pertama tahun kalau nggak salah 2014, anaknya nomor 2 dipanggil Tuhan. Datang ini yang adik nomor 2 khotbah di pemakaman anaknya ini. Khotbah. Dan tahu selang berapa bulan tiba-tiba matilah juga anak dari adiknya ini. Dipanggil Tuhan anaknya. Tahu saudara? Ketika itu ini yang menguburkan saudara. Dan tahu saudara, yang menjadi, makanya tidak jaminan. Saya bilang begitu. Ketika disampaikan firman Allah di tengah-tengah khotbah, abangnya bilang begitu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu dia teriak, Tuhan tidak adil. Sudah hamba Tuhan, saudara, Bapak Ibu, mereka berdua. Ternyata mereka berdua, ketika dia khotbah sampaikan Tuhan tidak yang memberi, Tuhan mengambil. Ada sesuatu misteri bahwa segala sesuatunya kita harus kembalikan kepada Tuhan. Dan ternyata teman saya ini yang kedua ini tidak terima anaknya dipanggil oleh Tuhan. Dan sampai hari ini saudara, dia kecewa dengan Tuhan. Dan saya bilang dia hanya jadi pengerja biasa, penggembalaannya ditinggalkan. Saya mau sampaikan kepada kita, anak itu adalah titipan buat kita. Amin. Ya, bukan segala-galanya. Tapi kalau Tuhan kasih kepada kita, titipkan anak kepada kita, didik mereka sesuai dengan firman Allah. Amin. Kalau saudara pernah lihat ke penabur, saya lewat dulu pernah penabur, anak kelas baru 2 SD, ada 2 asistennya, yang satu pegangin tasnya, yang satu pegangin payungnya. Kira-kira seperti apa? Coba laboratory come here, please. Kamu jalan ke situ, saya di sebelah. Nah, ya.
Pinjam Pak ya, ini memang tas yang agak mahal, saya beli yang agak mahal begitu. Ini tas, kamu jalan ke sana. Belum satu lagi pegang payung. Kira-kira numpang tanya, itu gaji bapaknya berapa itu? Betul gak? Balik lagi Pak, tolong kasih. Satu pegangin payung, satu bawa tas. Kira-kira itu gaji bapaknya berapa? Dan saya lihat saudara, dia naik mobil apa? BMW seri keempat, Mercy saudara, Mercy seri keempat. Saya bilang, alamak, anak kelas 2 SD naik Mercy, bapaknya naik helikopter kali. Saya bilang, saudara, wah, sementara saya punya anak saudara, jemput Pak, jalan. Jemput capek, siang, jalan. Karena saya ingat saudara kita semua yang hari ini hadir, bapak-bapak, selama kita sekolah, naik gunung, turun gunung, tetap enjoy. Betul gak Pak Sudunggen kan? Kita di kampung, naik turun gunung, pokoknya sampai sekolah enjoy. Dan ada yang viral saudara kan, saudara perhatikan itu di media, anak kecil main gelayutan di atas sungai. Makanya saya bilang saudara, jalan. Biarin dia punya pengalaman sendiri ketika dia bersekolah. Tapi kalau kita antri, berangkat antar, pulang antar, ditanya, lu waktu sekolah gimana? Gue cuma diantar pulang, dijemput, udah selesai. Gue dong, pada waktu kelas 4 SD, berangkat tau gak? Gue lihat es cendol ada di tengah jalan. Gue bilang, kapan ya gue bisa beli es cendol itu ya? Gue bilang, Tuhan, nanti kalau aku kerja, aku bisa beli cendol, aku mau nabung. Berjalan dia belajar dari pengalaman hidup. Jangan jadikan anak kita instan. Jangan punya mereka daya juang yang rendah. Itu mereka saya latih mereka. Jalan. Cuman kadang-kadang opungnya katekan. Pulang jam berapa Stasia? Pulang jam berapa Glorious? Tapi hari-hari ini karena belajar di sekolah saudara, kadang-kadang yang gemes itu orang tuh. Apakah saudara sama pendetanya sama saya? Sudah jam 6, belajar jam 6:30 Zoom, anak kita masih ngorok-ngorok. Bangun kalau gitu. Udah Zoom. Belajar. Udah di depan kamera. Bangun. Ngantuk Pak. Yang paling berketan saudara, lagi belajar, nggak tanpa dosa, nggak tanpa masalah. Guru lagi menerangkan. Kamu kenapa makan? Lapar Pak. Ini. Coba di kelas berani ngomong gitu. Kenapa makan? Di kelas kan istilahnya kan kalau kita belajar di mana-mana itu kan lewat online itu kan istilahnya menggambarkan seperti kita di kelas. Tapi anak-anak sekarang beda. Lagi makan saudara, kenapa makan? Lapar Pak. Kenapa lapar? Ya lapar. Kan kalau di kelas kira-kira yang guru di sini, apakah engkau jitak? Apa engkau cewek? Jawabnya makan, lapar. Tapi saya percaya saudara di sini, ini kita ada satu zaman yang seperti itu. Tapi Tuhan mau kita berkata saudara, jadikan segala sesuatu anak kita dalam punya daya juang yang tinggi. Amin. Dan hari saya saudara, yang hari-hari anaknya yang orang tua sedang galau memilih sekolah. Aduh gak masuk, aduh jalur ini gak masuk, aduh jalur ini gak masuk, aduh jalur ini gak masuk. Dengar saudara ya, saya sampai hari ini belum lihat itu PPDB. Belum lihat. Saya daftar anak saya nomor 1 dengan nomor 2 lewat jalur prestasi. Saya coba masukin, rata-rata
Di itu sih 81 nilainya di hasil seluruh rapotnya rata-rata 81. Masuk sistem PPDB. Kalau nggak salah itu 48, sekian. Saya daftar mereka masukin ke sekolah yang dekat. Istilah sekarang, diintip aja enggak tuh sama PPDB. Dilirik dikit gitu, sehari ini datang itu, hilang, itu masih mungkin puji Tuhan. Ini klik, nggak ada namanya. Berarti kita diam. Nggak ada. Terus 81 ini buat apa saya bilang? Percuma 81 rata-rata tapi nggak masuk prestasi. Saya bilang adalah terserah Tuhan. Dua-duanya begitu, saudara. Apalagi nomor 1 dengan nomor 2 ini agak-agak begitulah. Saya bilang, Tuhan, saya belum buka, besok akan saya buka PPDB. Dengarkan baik-baik. Kita tidak boleh galau apapun yang terjadi. Amin. Mereka sekolah di mana, itu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kadang kita paksakan harus sekolah ini. Saya juga gitu nanti. Kalau mereka dapat sekolah dimanapun nanti, itu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saya bilang kalian nanti kalau sekolah misalnya pun harus swasta, bukan itu yang menghambat engkau menjadi orang hebat nantinya. Hari ini jangan jadikan anak kita itu adalah sesuatu yang paling berharga di luar Kristus. Jadikan Yesus satu-satunya paling berharga. Amin. Kalau kasih anak, puji Tuhan. Titip anak, puji Tuhan. Jangan dewa-dewa itu. Kita nggak tahu di depan itu mereka hidupnya bagaimana nanti. Betul nggak? Bukankah banyak orang tua yang stres sekarang, saudara, mirip begini? Dulu anaknya, wah, nggak usah ini, ada bapak gembala sama ibu gembala tuh, dilesin di Yamaha, dilesin di mana, terus jajannya, sorry ya, D1-nya aja tuh rutin seminggu sekali ke pet klinik. Makanannya saudara tahu, dari itu naik taksi. Tapi saudara hari-hari ini, aduh. Makanya saya selalu ingin belajar dari situ. Tuhan harus dilatih. Anak itu bukan segala-galanya, tetapi Yesus yang segala-galanya. Yang kedua, saudara, dikatakan begini, ayat yang ke-7. Haruslah engkau menjadikannya, mengajarkannya apa? Ayat yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Coba baca 1, 2, 3 ya. Haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau sedang di dalam perjalanan, apabila kau berbaring, dan apabila kau bangun. Jadi makanya saya udah mulai begini, saudara. Udah mulai membiarkan ibu-ibu itu cerewet. Benar? Iya. Karena cerewet itu yang bikin anak-anak itu sadar. Kalau bapaknya mah ya tinggal anggap enteng aja. Yang penting jalan, mau cuci piring nggak cuci piring itu kalau bapak-bapak biarin aja. Tapi kalau ibu-ibu cuci piring, sekali nggak dengerin, cuci piring, 2 kali nggak dengerin, cuci piring nggak dengerin, 3 kali, 4 kalinya cuci piring, dicubit itu anak. Saya udah diam aja, saudara. Karena firman Tuhan bilang begitu. Sedang duduk, sedang tidur, sedang berjalan, ajarkan berulang-ulang. Jadi jangan bosan. Jadi kalau saudara hari ini saudara mulai, yuk ajarkan anak-anak kita itu. Nanti yang anak muda, engkau menikah, barulah kau lihat nanti itu penderitaan kami. Kalau masih muda mah bisa jalan selesai. Yang laki-laki perut belum buncit, slim, jalan. Nanti udah menikah, tanyalah penderitaan Pak Bisa. Baru kau tahu nanti menikah bagaimana. Ternyata gini, cewek gue begini. Dulu aduh, sopannya, ramahnya. Iya bang, kita makan bakso kan? Iya bang.
sudah berumah tangga, lu kayaknya dari pacaran sampai sekarang kagak berubah-berubah, terpaksa terus. Udah mulai berontak. Tapi makanya saya bilang saudara yang belum menikah, jangan saudara anggap firman Tuhan ini beneran. Ini pembelajaran yang paling penting. Sebab ketika kau menikah, benar juga yang bilang Pak Pendeta itu ya. Benar juga yang bilang om itu ya. Aduh Pak, saya konseling Pak. Kenapa? Pak, istri saya Pak, masa tiap pagi dandan dulu terus gitu, baru masak. Lah, yang pilih siapa? Terus lu dulu pacaran ngapain aja sama dia? Iya sih Pak, dulu kalau pacaran emang kalau tampil cantik sama saya. Tapi Pak, tiap pagi ini dandan dulu. Piring bagaimana? Kagak pernah dicuci Pak. Yang penting dia lipstiknya dulu Pak. Aduh, baru kau lihat nanti. Jadi makanya saya bilang saudara yang muda-muda belajar dari firman Tuhan ini. Ya, nanti jangan bosan-bosan kau ingatkan anakmu. Bangun. Mandi. Tidur. Harus disiplin. Memang itu saudara yang gak kuat orang sama saya. Sorry ya, saya udah disiplin banget begitu. Karena apa? Maaf, saya dididik sama ibu gembala itu strike dulu. Tahu nggak jam 4 sore? Kalau kami belum ada di rumah, itu bawa tongkat. Kemana tante? Lihat si Hengki nggak? Tanya beliau. Saya nggak bohong kok. Sudah kuliah? Kemana si Hengki? Di sana tante, di lapangan. Oh, kan kita lagi gini-gini ngobrol saudara. Ya mak, pulang. Kalau sekarang beda, kita udah mau tongkat, datang kita, anak kita lihat kita, halo Pak, halo Mama. Jadi memang kita hari ini saudara harus belajar setelah firman Tuhan ini benar, dia tergenapi. Harus diajarkan berulang. Itu baru satu. Jadi kalau kami diserap menurut saya 1, 2, 3, 4. Dan Bapak Gembala tidak mau kalau satu salah, satu dimarahin, itu nggak beliau ciri itu begitu. Satu salah, 4 jejer. Kan begini saudara. Tahu apa kalian? Kenapa? Ucap, kamu nggak cuci piring? Tadi siangnya nggak mau Pak, saya suruh. Kan? Kayak mengambalkan apa itu saudara namanya? Melemparkan kesalahan kan? Habis siangnya nggak mau saya suruh. Lah kalian ditanya, kamu nyuci piring atau enggak? Siangnya nggak suruh. Terus dia datang yang paling motor. Lu nyuruh gua terus, apa-apa gua terus. Lu kapan kerjanya? Nah, jadi kami itu saudara 4 diri. Dan yang paling mengerikan kalau udah kena sahabat saudara tahu, masih ada dulu itu. Masih ingat bapak-bapak ibu yang membuat mukul kasur, rotan, yang modal fee. Kalau dia itu marah ibu gembala saudara, itu merah. Kalian itu ya, stop. Aduh. Kan mandi kan cowok-cowok bertiga Pak. Mandi kami bertiga. Kan merah-merah tuh. Bang, pantat tuh merah banget. Lu juga merah. Kamu pahanya merah banget. Sampai kabel ini cetak. Kok gini-gini saudara? Merah lo bang. Iya. Lu merah gak? Jadi kalau mandi itu kita ngomongin merah-merah kan saudara. Jadi makanya saya bilang hari ini ya kita harus ngadain bulan-bulan. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Jadikan Yesus satu-satunya yang Esa. Ajarkan berulang.
Ini karena kita gergetan itu kalau handphone memang saudara. Handphone ini aduh. Nah saya dengar khotbah inilah ya. Jadikan handphone itu bukan yang esa. Men. Yang kedua. Lihat. Ayatnya yang ke 10. Maka apabila Tuhan Allahmu setelah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi dengan berbagai barang yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun buah yang tidak kau tanami, dan apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang, maka dikatakan begini, berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah kau beribadah, dan demi namanya lah engkau haruslah bersumpah. Ayat yang ke-14, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi untuk sampai kepada tanah perjanjian. Yang pertama apa saudara? Jadikan Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Dia yang paling esa. Yang kedua saudara, hendaklah kau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Jangan sembrono. Jangan sembarang. Kalau saya lakukan ini, kira-kira resikonya apa? Kalau saya lakukan ini, kira-kira resikonya apa? Kalau saya berjalan seperti ini, resikonya apa? Harus hati-hati. Maka saudara hari-hari ini harus hati-hati. Ya, sama kayak kita ini orang Indonesia. Jakarta, udah jelas dilarang belok, street. Kita ini kadang-kadang nggak melihat, mata kita ini keleletan atau udah tahu dilarang belok, itu belok aja itu. Ditegur sama orang, nggak boleh. Lebih galakan. Tadi kami ke gereja juga gitu, saudara. Saya antar mereka sekolah minggu. Kan ada 2 jalan sini kan, jalur sebelah yang lama sama yang baru. Nah saya lewat jalur yang baru. Ada bapak-bapak gini-gini saudara, langsung begini. Saya langsung belok gini. Coba kalau saudara kira-kira berkat. Gitu gak Pak? Udah dibilang jangan lawan arus, kita lawan arus. Makanya saudara hari ini kita berubah ya. Harus bertindak hati-hati. Jangan sembarangan. Yang ketiga, yang terakhir. Mohon izin nanti saya cepat pergi saudara karena ada acara saya lagi. Yang ketiga. Lihat di ayatnya yang ke-16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah-perintah dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ayat yang ke-18, 1, 2, 3, kita baca 1, 2, 3 ya. Haruslah kau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang ke-19, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang pertama tadi, untuk sampai kepada negeri tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, yang pertama jadikan Yesus satu-satunya juru selamat saudara, esa. Yang kedua, kita berhati-hati. Yang ketiga saudara, dikatakan apa? Ayat ke-19, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa.
Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Pegang itu perintah itu. Waktu dulu, kalau nggak salah, bapak-bapak yang merantau ke Jakarta, itu pesan kita ada dua, orang tua. Yang pertama, nanti sampai di Jakarta, kamu harus hati-hati. Yang kedua, biasanya dikasih 7 jimat itu, saudara. Ini pegang ini nanti sampai kamu di Jakarta, jangan lepasin ini, entah batu apa, entah apa, begitu dikasih, supaya itu menjadi perlindungan kita. Tapi firman Allah pada pagi hari ini, biarlah saudara cuma Yesus satu-satunya kita pegang. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Kondisi sekarang ini terserahlah. Jangan terfokus dengan COVID, katakan amin. Kita jangan ngomong dikit-dikit COVID. Ketemu orang COVID, ketemu tetangga COVID ngomonginnya, ketemu sesama jemaat COVID ngomongnya. Tapi ketika saudara bertemu dengan saudara, gimana? Yesus kita dahsyat kan? Allah kita luar biasa kan? Amin. Harus sampaikan itu. Mulai hari ini stop jempolmu, share untuk berita-berita menakutkan. Amin. Mau COVID naik berapapun itu bukan urusan kita. Urusan kita mempersiapkan diri kita untuk semakin berkenan dan menyumbangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya suka lagu ini, Bang. Tampilin dong teksnya. Yang tadi yang kedua. Tampilin teksnya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah hatiku. Mari saudara, angkat tangan kita sama-sama katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah hatiku. Sekarang ku memujimu, amin. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah hatiku. Yuk, hari dengarkan firman Allah, saudara. Saya lihat saudara di tempat ini. Kita akan masuk kepada tanah perjanjian Kristus. Mari persiapkan diri saudara. Yang pertama, jadikan satu-satunya Yesus juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Jangan duakan Yesus dari apapun yang kita punya. Yang kedua, bertindaklah hati-hati. Yang ketiga, saudara, peganglah perintah Tuhan itu. Jadikan Yesus landasan satu-satunya firman Allah pegangan kita. Bukan berita dari dunia, bukan berita yang menakutkan, bukan yang hari-hari terjadi kita alami, tapi hari ini kita mau belajar. Yesuslah yang akan menyampaikan kita kepada tanah perjanjian. Mari saudara, anak-anak muda, jadikan saudara hidupmu berarti bagi Yesus. Jadikan satu-satunya Yesus, satu-satunya juru selamat dalam hidupmu. Jangan duakan Tuhan dengan apapun. Kepintaranmu, kecantikanmu, kegantenganmu, pasangan
atau siapapun juga, jangan buangkan Tuhan dalam hidupmu. Bolehkan angkat kedua tangan kita sama-sama, saudara. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita puji Dia. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kedua tanganmu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar indah Let's worship Him. Mari kita bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kedua tanganmu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Amin.
Terima kasih untuk firman-Mu Bapa yang kami dengar pada pagi ini. Biar kami bertumbuh atas pengenalan firman-Mu dan semakin mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan kami belajar untuk bijak menggunakan handphone kami dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara kasihi, sebentar saya akan share satu sebuah hal. Yang pertama Bapak Ibu, LCD kita sudah rusak dan saya sudah konsultasikan dengan pakar mereka dan saya ke bengkel mereka. Ini yang di atas kita ini adalah pinjaman. Jadi karena apa? Karena LCD kita kalau harus diganti itu ada partnya yang diganti 1 bulan inden itu 3 juta. Jadi mereka tawarkan kepada saya, kita ada sekitar 20 Pak yang second tapi dengan kondisi di atas 90%. Artinya kita nggak lihat bagaimana kondisinya ataupun apapun, yang penting kita punya garansi kepada mereka. Nah Bapak Ibu, kemarin sudah terkumpul sekitar 1.100.000 dan kita membutuhkan, dan saya bilang berapa ganti untuk itu. Dia bilang saudara angkanya adalah 2,7. Berarti 2,7 dikurang 1,1 adalah enggak. Yang 600 itu pinjaman. Kita hitung di 1,1. 2,7 dikurang 1,1 berapa? Berapa? 1,6. Bah, 1,6 ini kita akan ekstra kolektif hari ini Bapak Ibu, ekstra kolektif ke depan untuk kita kumpulkan 1,6, dan berapapun yang nanti terkumpul tolong saudara besok kita kasih pasien. Ini akan turun, kita minta yang layarnya lebih lebar dan resolusinya lebih kuat dan tajam. Jadi kita doakan supaya